Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suardi Sampiali, NIM 2203030002, dengan menghasilkan presentasi tentang judul pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Pendahuluan. Di Kota Palopo, pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor sering terjadi dan menjadi permasalahan serius. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya Kota Palopo, salah satu pusat aktivitas di Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami kepadatan lalu lintas yang cukup besar, terutama pada jam-jam sibuk. Sayangnya, banyak pengemudi yang memilih mengemudi mundur untuk menghemat waktu dan perjalanan tanpa mempertimbangkan dampak negatif baik terhadap kesalahan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Substansi hukum. Pertama, Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kurung Undang-Undang TLAJ yang berbunyi, setiap pengguna jalan yang berperilaku tertib dan mencegah hal yang dampak mengganggu ketertiban lalu lintas. Kedua, Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. 3. Pasal 106 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, ke jalan alat memberi syarat lalu lintas, dan peraturan lainnya. Ketaatan dan ketidaktaatan. Alasan ketaatan terhadap aturan, edukasi dan sosialisasi, meningkatkan program pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, termasuk melalui program seperti klinis hukum dan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palopo untuk menggalang kesadaran hukum sejak dini. Alasan ketidakpastian terhadap aturan, pemahaman yang minim terhadap tentang aturan. Banyak pengendara sepeda motor yang tidak sepenuhnya memahami peraturan lalu lintas, terutama mengenai larangan melawan arus lalu lintas. Ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Juga rendahnya kepedulian terhadap keselamatan. Beberapa pengendara mungkin tidak menyadari atau mengabaikan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh melawan arus, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kultur hukum dan masyarakat Kota Palopo. Kultur hukum dan penegakan hukum. Pertama, budaya hukum. Masyarakat Kota Palopo mengenai pelanggaran peraturan lalu lintas dengan sepeda motor cenderung dipengaruhi dan norma sosial yang ada di lingkungan setempat. Bagi banyak pengemudi melawan arus adalah hal yang wajar, terutama di tengah kemacetan atau saat ingin menghemat waktu. Situasi ini semakin diperburuk dengan tidak adanya kejelasan atau penegakan hukum yang konsisten, sehingga banyak pelanggaran merasa tidak ada konsekuensi serius atau tindakan mereka. Meski peraturan lalu lintas diatur lebih jelas, namun kebiasaan buruk tersebut seringkali diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari oleh pengemudi yang ingin mencapai tujuan. Kedua hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik yang berlaku di area ini. Penegakan hukum yang tidak konsisten juga memperburuk situasi ini. Hukum dengan tepat karena pelanggaran seringkali tidak. Oleh karena itu, mengubah budaya hukum melalui pendidikan, tingkatan penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk mengurai pelanggaran. Faktor budaya dan sosial berperan penting dalam menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Sepeda motor Kota Palopo dalam masyarakat yang menilai kebiasaan praktisan, pengemudi sering memilih untuk berkendara melawan arus, terdapat menghindari kemacetan atau mencapai tujuan.
Ini diperparah dengan adanya norma sosial yang menerima perilaku ini sebagai hal yang normal, terutama di kalangan pengendara sepeda motor, yang sering dianggap lebih fleksibel jalan dalam lingkungan ini. Pelanggaran lalu lintas tidak selalu dianggap berbahaya atau melanggar hukum, tapi lebih sebagai solusi kota pelopor terhadap kecenderungan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, sering dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu berisiko. Banyak pengendara sepeda motor melawan arus karena kebiasaan yang tidak diterima dalam budaya lokal, terutama situasi macet atau ketika mereka ingin mempercepat perjalanan. Tindakan ini sering dianggap sebagai solusi praktis tanpa mempertimbangkan potensi bahaya atau pelanggaran terhadap aturan yang ada. Jika perilaku ini diterima oleh masyarakat sekitar, pengendara cenderung meniru dan melanjutkan kebiasaan tersebut. Kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara dengan remaja yang patuh terhadap aturan lalu lintas menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan di jalan, serta mereka cenderung memahami risiko dan konsekuensi negatif dari pelanggaran, seperti kecelakaan dan sanksi hukum. Faktor yang mendorong kebutuhan ini adalah pendidikan keluarga, kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain yang pernah mengalami dampak buruk dari pelanggaran lalu lintas. Remaja patuh juga sering dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung perilaku tertib seperti teman sebaya dan komunitas yang memprioritaskan keselamatan berkendara. Kedua, sebaliknya, remaja yang tidak patuh terhadap aturan, semua pelanggaran melawan arus lalu lintas, cenderung menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang sepele atau cara untuk menghemat waktu. Mereka sering kali kurang menyadari risiko yang ditimbulkan atau merasa percaya diri bahwa mereka dapat menghindari bahaya. Faktor-faktor seperti tekanan dari teman sebaya, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, seperti minimnya pemahaman tentang aturan lalu lintas, turut memengaruhi perilaku ini. Beberapa dari mereka juga merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup berat untuk memberikan efek jerah, sehingga perilaku melanggar aturan terus berlanjut. Sekian dari saya. Terima kasih.